Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lia Awalia dengan NIM 23134183. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang jenis pembicaraan publik, khususnya mengenai perbedaan antara pembicaraan di ranah privat dan juga ranah publik. Teman-teman, seringkali kita itu berpikir bahwa public speaking itu hanya tentang berbicara di depan banyak orang, seperti presentasi di kelas, pidato, menjadi MC, presenter, dan sebagainya. Padahal, sebelum kita sampai ke sana, ada satu hal penting yang sering kita abaikan, yaitu kemampuan berbicara di ranah privat. Nah, ranah privat ini maksudnya adalah komunikasi yang kita lakukan sehari-hari dengan orang terdekat kita, seperti orang tua, keluarga, dan sahabat dekat. Nah, dalam materi ini juga dijelaskan bahwa berbicara di ranah privat itu sama pentingnya dengan berbicara di ranah publik. Bahkan menjadi latihan dasar sebelum kita tampil di depan umum gitu. Nah, di bagian ini saya ingin mengangkat satu poin yang cukup sensitif tapi penting untuk kita pahami bersama. Dalam kehidupan sosial, ada fenomena bahwa seseorang yang tidak memiliki kedekatan dengan ayahnya itu cenderung mengalami kekosongan figur. Dampaknya itu bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah kurangnya kontrol diri dalam pergaulan, yang dalam beberapa kasus itu bisa mengarah pada pergaulan bebas. Tapi perlu digarisbawahi, ini bukan berarti semua orang itu pasti seperti itu. Ini hanya menunjukkan bahwa hubungan emosional dengan orang tua, khususnya ayah, ini memiliki pengaruh besar dalam pembentukan karakter dan cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan. Dari sini kita bisa belajar bahwa komunikasi di dalam keluarga itu bukan hal sepele. Justru dari situlah kita belajar bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana mengontrol emosi, dan bagaimana kita menghargai orang lain. Teman-teman, kalau kita tidak terbiasa berbicara dengan orang tua di rumah, bagaimana kita bisa percaya diri gitu berbicara di depan banyak orang? Oleh karena itu, salah satu tips paling dasar dalam public speaking yang sering dilupakan adalah mulailah dari komunikasi dengan orang tua. Coba kita refleksikan sebentar. Apakah kita sudah terbiasa berbicara kepada orang tua? Apakah kita berani gitu mengungkapkan pendapat dengan sopan, atau justru kita lebih nyaman diam? Nah, karena sebenarnya keberanian berbicara di depan publik itu tidak muncul secara tiba-tiba. Itu dibentuk dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Selanjutnya, dalam komunikasi juga ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah kita harus tahu apa yang ingin kita sampaikan. Kedua, kita tuh harus punya tujuan gitu. Apakah ingin memberi informasi, mempengaruhi, atau sekedar berbagi. Yang ketiga, kita itu harus memahami siapa audiens kita. Berbicara dengan teman sebaya tentu berbeda dengan berbicara dengan dosen atau orang tua. Nah, dan yang keempat, kita itu harus bisa menyampaikan pesan dengan jelas, singkat, dan juga sesuai dengan situasi. Kalau prinsip ini sudah kita latih di lingkungan kecil, maka kita bisa masuk ke ranah publik. Kita tidak akan terlalu kesulitan gitu, teman-teman. Di ranah publik sendiri ada banyak jenis pembicaraan seperti impromptu atau berbicara dadakan, terus presentasi yang terencana, pidato, moderator, bahkan menjadi MC. Semua itu membutuhkan latihan, dan latihan terbaik bukan langsung di depan banyak orang, tapi dimulai dari sederhana, yaitu komunikasi sehari-hari. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa kemampuan public speaking yang baik tidak dimulai dari panggung, tetapi dimulai dari rumah. Dari cara kita berbicara dengan orang tua, keluarga, dan juga orang terdekat kita. Karena ketika kita sudah mampu membangun komunikasi yang baik di ranah privat, maka kita ini akan lebih siap, lebih percaya diri, dan juga lebih terarah saat berbicara di ranah publik. Nah, sebelum saya akhiri, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Pergi ke taman, memetik melati, tak lupa membawa buku di tangan. Latihan bicara mulai dari hati agar percaya diri tampil di depan. Nah,
akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga menjadi refleksi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.